Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina jami'an futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan langkah kaki kita dengan diiringi taufik dan inayah darinya, sehingga kita pada hari yang mulia ini, di awal hari Jumat, kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya hari Jumat, dengan keberkahannya waktu yang mulia ini, yakni ba'da subuh hingga terbitnya matahari, dengan keberkahannya kumpul kita di sini dengan niat silaturahim, dengan keberkahannya orang-orang saleh yang hadir bersama kita pada pertemuan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman Islam kita, memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan keselamatan dari segala macam musibah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah dari ayat yang pertama hingga akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan khusus untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang pertama Allah ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu itu, wahai Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Wa wada'na anka wizrak, dan meringankan bebanmu, alladzi anqadha zahrak, yang membuat berat pada pundakmu. Allah lapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ringankan apa yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebutan namanya. Kalau kita membaca ayat yang lain tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam,
Nabi Allah Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah untuk diberikan kelapangan dadanya. Dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lisanku agar mereka mengerti perkataanku. Kalau Nabi Muhammad SAW, maknanya bukankah kami telah lapangkan dadamu, artinya Allah telah melapangkan dadanya. Sedangkan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Allah melapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW sebelum meminta, sebelum Nabi Muhammad memintanya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya. Ini sebagai suatu pembeda, ya, yang menegaskan kepada kita tentang keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam cerita disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami pembelahan dadanya itu sebanyak 4 kali dalam seumurnya. 4 kali dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah, dibersihkan, dikeluarkan kotorannya kalaupun ada. Kalau kata Al-Habib Ali Habsyi, bukan untuk mengeluarkan kotoran dari dadanya, justru menambah kesucian yang sudah ada di dalam dirinya. Karena tidak ada kekotoran itu di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Yang pertama pada waktu berada di Bani Sa'ad, di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua pada saat ketika sudah balik. Yang ketiga pada waktu akan diangkat menjadi Rasul. Dan yang keempat pada saat akan melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Para ahli siyar menceritakan hanya yang pertama secara detailnya peristiwa itu, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di lingkungannya Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, yaitu ibu susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya antara awal lahirnya itu sampai 4 tahun. Artinya 4 tahun Nabi Muhammad SAW bersama Halimatus Sa'diyah. Di usia ketika 4 tahun itu, sebelum dipulangkan kembali kepada ibundanya, terjadilah suatu peristiwa yang membuat Sayyidatina Halimatus Sa'diyah syok, ketakutan. Kenapa? Karena pada saat di siang hari tiba-tiba anaknya yang bernama Syaimah, yang dimana posisinya dia sedang bermain sambil mengembalakan kambing bersama Nabi Muhammad SAW, Syaimah datang pulang kembali kepada rumahnya. Kemudian ia pun berjumpa dengan ibunya dan mengatakan, "Wahai ibu, tidaklah engkau mendapati Muhammad kecuali dia sudah wafat." Ibu mana yang tidak syok ketika diberitakan seperti itu? Apa yang kamu bilang? Muhammad telah meninggal. Kok bisa? Datang 2 orang kepadanya, membawanya, membaringkannya. Setelah itu ia membelah dadanya Muhammad. Langsung seketika Halimatus Sa'diyah pun bergegas untuk memastikan kondisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di tanah lapang, didapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri sambil memandang ke arah langit. Maka Sayyidatina Halimatus Sa'diyah datang dan memeluknya, menanyakan kabarnya, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi? Apakah engkau baik-baik saja?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya masih 4 tahun itu, ia pun mengatakan apa yang terjadi pada dirinya.
"Wahai ibu, aku baik-baik saja. Tadi ada 2 orang yang turun dari langit." Ada yang mengatakan 3. "Ia pun membawaku dan membaringkan aku di atas batu. Setelah itu ia membelah dadaku, mengeluarkan isi di dalam hatiku, dan mencucinya dengan air zam-zam. Setelah itu pun mengembalikannya lagi dan mengusapnya, maka tidak seperti kemudian menjadi apa yang terjadi sekarang ini." Tanpa operasi, tanpa harus siuman dulu, tanpa merasakan sakitnya, itu dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekhawatiran itu, maka Sayyidatina Halimatus Sa'diyah membawanya pulang kembali kepada ibundanya di kota Mekah. Kata ibunya, "Bukankah engkau masih menginginkannya agar dia tetap bersamamu?" Kata Siti Halimatus Sa'diyah, "Tentu, tapi kayaknya waktunya sudah selesai, aku akan kembalikan." Kenapa Sayyidatina Aminah mengatakan demikian? Karena pada tahun kedua setelah selesai masa menyusui, ibundanya Nabi Sayyidatina Aminah ingin untuk membawa kembali pulang Rasulullah bersamanya. Tapi kata Sayyidatina Halimah, "Jangan dulu, aku masih mencintainya, aku masih ingin untuk bersamanya, aku ingin selalu menjaga dan merawatnya." Ketika Halimah mengatakan demikian, ya sudah, ditinggalkan oleh ibundanya. Dari satu sisi yang lain, kenapa Sayyidatina Halimatus Sa'diyah berusaha mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena selama Sayyidatina Halimatus Sa'diyah bersama dengan Nabi Muhammad di kala itu, keberkahan dan kebaikan selalu didapatkan oleh keluarganya Halimah. Dari mulai awal kedatangannya Rasulullah bersamanya, kemudian ketika pulang ke kampung halamannya, keberkahan yang dirasakan oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah sangat besar dirasakannya, sehingga sayang kalau sampai kemudian dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau berada, beliau disayang oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya. Adapun yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, kemudian menghadapi berbagai macam rintangan dan ancaman dari orang-orang di sekitarnya, itu dikarenakan ada perasaan kecemburuan, iri hati di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak ingin keunggulan kenabian hanya ada pada Nabi Muhammad, tidak pada yang lainnya. Jadi mereka iri, mereka dengki. Ketika Abu Jahal ditanya, "Apakah kamu menolak Muhammad itu karena kamu tidak mempercayai ucapannya?" Maka kata Abu Jahal, "Sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, aku percaya itu. Karena dari sejak awal hingga saat ini Muhammad tidak pernah berkata dusta, dan semua yang dikatakannya itu semuanya benar, dan kami pun mengimani itu. Tapi kenapa kamu tidak mempercayainya, tidak mengikuti ajarannya, tidak mendengarkan nasihatnya? Kalau kami mengikuti dia, itu tandanya keluarga kami kalah dari keluarganya. Sedangkan dari sejak dahulu, dari keluarga Abdul Muthalib dengan keluarganya mereka dari Abu Jahal ini selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Misalnya kalau dari keluarga ini memberikan makanan kepada jamaah haji, yang ini memberikan penginapannya. Kalau ini melakukan suatu kebaikan, ini pun bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi ketika dari keluarga mereka ada yang menunjukkan dirinya sebagai nabi, sedangkan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Jadi kecemburuan itulah yang membuatnya tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, dari kejadian ini telah jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kemudahan dalam segala urusannya, diangkat semua permasalahan hidupnya,
dan kemudian namanya selalu terdengar di mana-mana. Sedangkan Nabi Allah Musa alaihi salam, ia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya, dilancarkan lisannya, dimudahkan segala urusannya. Permintaan itu tidak sama ketika seseorang diberi tanpa diminta. Ini salah satu di antara keunggulan dan kemuliaannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara itlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling diistimewakan dan yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang dikisahkan tentang taubatnya Nabi Adam alaihi salam, bahwa abuna Adam, ayahanda kita Nabiullah Adam alaihi salam, pada saat ia melakukan suatu kesalahan yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga, kemudian pada masa taubatnya itu Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, dengan berkahnya Muhammad maka ampunkanlah dosaku. Dengan berkahnya Muhammad maka ampunkanlah dosaku." Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Dari mana engkau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya?" Maksudnya belum diciptakan dalam wujud manusianya, sedangkan dalam bentuk cahaya sudah Allah ciptakan sejak awal. Karena dalam riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Maulid Simtud Durar, "Ya Rasulullah, ayyu syai'in khalaqahullahu qabla al-asya'." Sayyidina Jabir berkata, "Ya Rasulullah, sesuatu apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan arash dan kursi, sebelum Allah menciptakan qalam, sebelum Allah menciptakan lauhil mahfuz." Jazakumullah khair. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya kekasihmu Nabi Muhammad. Cahayanya lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Allah mengatakan, "Dari mana kau tahu tentang Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Maksudnya belum menciptakannya dalam wujud manusia, tapi semuanya sudah kenal tentang keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud di dalam ayat "wa rafa'na laka dzikrak", dan kami angkat sebutanmu di dunia dan juga di akhirat, sebelum kehidupan ini maupun setelahnya. Dari zaman Nabi Adam hingga pada akhirnya, tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya kecuali Allah telah berpesan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman yang diberi nama dengan sebutan Ahmad, atau dalam riwayat yang lain Muhammad. Ahmad dan Muhammad adalah panggilannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta ampun kepada Allah, Nabi Adam ini dari dosanya yang telah diperbuat bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dari mana kau tahu tentang Nabi Muhammad?" Maka Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, ketika engkau pertama kali menciptakanku dan meniupkan ruh ke dalam tubuhku, maka yang kulihat di setiap tiang-tiang arash bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga ku meyakini tidak ada satu nama yang kau sandingkan dengan namamu kecuali dialah sebaik-baiknya makhluk yang telah kau ciptakan. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, laulah ma khalaqtuk, kalau bukan karenanya aku tidak akan menciptakanmu. Artinya manfaatnya besar, keutamaannya agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat kita ini menjadi umat yang terbaik? Karena keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pemberian permohonan. Begitupun juga dengan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Allah telah memberikan permohonan itu kepada mereka. Jika mereka mengambil kesempatan itu, maka semua keinginannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Nuh mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaumnya, maka kemudian meminta untuk dibinasakan saja kaumnya itu, maka kesempatan itu untuk berdoa dikabulkan oleh Allah. Begitupun Nabi Musa pada saat dikejar oleh Fir'aun dan di hadapannya adalah sungai atau lautan yang luas yang tidak mungkin bisa menyeberanginya. Bahkan umatnya mengatakan, wahai Musa, sekarang habislah kita, tidak ada tempat untuk kita bisa menyelamatkan diri. Di belakang kita dikejar oleh Fir'aun, di depan kita terdapat lautan yang luas. Bagaimana kita bisa keluar dan menyelamatkan diri kita? Tapi kata Nabi Musa alaihi salam, tenang, Allah pasti akan berikan pertolongan. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaq, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, yaitu sedang memukul-mukulkan lautan itu, mereka mengatakan, wahai Musa, yang kau lakukan ini dungu, katanya. Buat apa lautan itu kau pukul-pukulkan? Lebih baik tongkatmu itu kau gunakan untuk memukul-mukulkan kepalanya Fir'aun. Itu lebih baik, walaupun kita belum tahu menang atau tidaknya. Ya, tapi perintah dari Allah Ta'ala memukulkan lautan itu dengan tongkatnya. Dengan izin Allah, lautan itu pun kemudian terbelah dan mereka pun dapat menyeberangi lautannya. Ya, menyeberangi lautan itu untuk diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Permintaannya, doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, disakiti, diancam, bukan hanya harta bendanya, begitupun juga dengan nyawanya, ya, untuk dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala memberikan permintaan, apa yang kau ingin berikan atau apa yang kau ingin minta, maka akan kita lakukan terhadap mereka, umatmu itu yang kurang ajar, istilahnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku akan simpan permintaanku itu untuk nanti di akhirat. Kesempatan aku untuk berdoa, aku akan pergunakannya dengan sebaik-baiknya, bukan untuk sekarang. Kapan permohonan itu dimanfaatkan oleh Nabi SAW? Yaitu pada saat di akhirat nanti untuk memberikan syafaatul uzma. Maka permintaan itu ditangguhkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga semua umatnya agar bisa masuk ke dalam surga bersamanya. Ini menunjukkan keagungannya Nabi Muhammad SAW yang dimana kita semua sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat diharapkan keselamatannya oleh Rasulullah. Bahkan di waktu malam beliau bangun untuk bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis, sambil memohon. Maka kemudian malaikat Jibril datang, apa yang kau minta? Maka Nabi SAW mengatakan, yang aku minta adalah aku berharap tidak ada satupun di antara umatku kecuali mereka semuanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda,
kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Kata para sahabat, siapa mereka yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka berarti dianya yang tidak mau masuk surga. Rasulullah sudah berusaha menyelamatkannya, tapi mereka sendiri yang berusaha untuk menjauh dari pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaku kita semua sebagai umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.